selamat datang kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Kakak mau tanya nih, gimana adik-adik kabarnya? Semoga sehat selalu dan baik-baik selalu ya. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 106, Yesus Bangkit, nyanyilah. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya. Yang disalib Golgota, menebus manusia, haleluya. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan membuka ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami melalui YouTube ini. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang membimbing ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, agar ibadah kami bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Adik-adik bisa ambil Alkitabnya, lalu kita buka dari Mazmur pasal 27 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 27 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 92, Aku Mau Mengerti. Ikutin gaya kakak ya adik-adik. Aku mau mengerti kasih Tuhanku, Ia disalibkan untuk diriku. Nah adik-adik, sekarang adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Monik. Silakan Kak Monik. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman. Kakak persilakan adik-adik untuk mengambil Alkitabnya. Kalau sudah diambil, Alkitabnya dibuka dari kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayo, sudah ketemu belum? Kalau belum ketemu, kakak tunggu deh. Sudah ketemu adik-adik? Kalau sudah ketemu, Alkitabnya dibiarkan dibuka dulu, ditaruh dulu, kita akan berdoa. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu dan anugerah-Mu. Engkau boleh membangunkan kami di pagi hari-Mu yang cerah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk ke dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk adik-adik dapat mengerti akan firman yang akan disampaikan oleh Kamonik. Kiranya Kamonik dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan juga dapat dimengerti oleh adik-adik, serta dapat adik-adik lakukan di kehidupan adik-adik sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius, pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, kakak akan membacakan untuk adik-adik kelas TK Junior dan untuk adik-adik kelas TK Senior yang sudah bisa baca bersama-sama dengan kakak ya. Dimulai dari judulnya sampai dengan ayat pertama sampai dengan ayat 10 ya adik-adik. Dimulai ya, 1, 2, 3. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada kamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Adik-adik, setelah tadi kita membaca firman Tuhan, kita akan menonton video adik-adik. Yaitu tadi judul di Alkitabnya apa? Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10, yaitu Kebangkitan Yesus. Kita akan menonton videonya ya adik-adik bersama-sama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus.
Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ya adik-adik, tadi kita sudah nonton video yaitu tentang kebangkitan Yesus. Ada dua orang perempuan bernama Maria Magdalena dan juga Maria yang lain. Mereka pergi ke kubur Yesus untuk memberikan rempah-rempah adik-adik. Nah, sesampainya mereka di kubur Yesus, mereka melihat bahwa batu kubur Yesus telah terbuka dan ada yang menggulingkannya adik-adik. Mereka kaget, mereka takut adik-adik karena ada yang membuka batu kubur Yesus. Nah, mereka melihat bahwa ada seorang yang duduk di batu kubur Yesus, yaitu tadi ada seorang siapa? Ya, malaikat adik-adik. Ada seorang malaikat yang duduk di batu kubur Yesus. Mereka melihat malaikat tersebut sedang duduk di batu kubur tersebut, di kubur Yesus adik-adik. Nah, lalu malaikat bilang jangan takut, karena malaikat tahu mereka berdua mencari Yesus yang telah disalibkan itu. Dan malaikat bilang dia tidak di sini adik-adik, dan dia telah bangkit. Lalu malaikat menyuruh kedua Maria ini untuk pergi untuk memberitahukan kepada para muridnya bahwa ia telah bangkit dan hendak pergi ke Galilea mendahului para perempuan ini adik-adik. Dua perempuan ini, Maria Magdalena dan juga Maria yang lain. Lalu Maria Magdalena dan juga Maria yang lain berlari dengan cepat adik-adik untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan tidak ada di kuburnya. Sedang mereka berlari dengan cepat adik-adik, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus adik-adik. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Salam bagimu." Dan setelah Tuhan Yesus berkata salam bagimu, mereka pun mendekati Tuhan Yesus dan memeluk kakinya dan menyembah Tuhan Yesus adik-adik. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Maria Magdalena dan juga Maria yang lain, tadi perkataan malaikat yang pertama yaitu jangan takut. Tuhan Yesus juga berkata seperti itu adik-adik, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah nanti mereka akan melihat aku. Nah adik-adik, hari ini kita mengingat dan merayakan Hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus adik-adik. Kita harus merayakan dan juga mengingat hari kebangkitan Tuhan Yesus dengan hati yang bersukacita adik-adik, dan juga hati yang mau lebih bersyukur. Hati yang mau lebih bersyukur contohnya seperti apa Kak? Kita harus berterima kasih, atau pertama kita harus berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Contohnya yang pertama yaitu kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa kita sudah bangun di pagi hari yang sangat indah ini adik-adik yang sudah Tuhan Yesus berikan. Lalu yang kedua yaitu kita harus bersyukur karena sudah diberikan mama papa yang baik dan juga yang sudah menjaga dan melindungi kita dan merawat kita adik-adik sampai saat ini, sampai hari ini adik-adik. Lalu yang ketiga, tadi siapa yang sudah sarapan? Nah, kita masih bisa sarapan adik-adik, makan dan juga minum karena kasih dan anugerah Tuhan. Lalu yang terakhir, adik-adik masih punya mainan kan di rumah? Versi lama atau versi baru? Kalau versi lama nggak apa-apa adik-adik, asal masih bisa dimainkan dan bisa dipakai oleh adik-adik. Kalau versi barunya belum punya, nggak apa-apa, nanti bisa dibeli kalau pandemi sudah berakhir, atau mama papa yang bisa belikan adik-adik. Tapi adik-adik nggak boleh ikut ya, karena kondisi sekarang yaitu masih adanya virus corona adik-adik. Jadi adik-adik harus stay di rumah saja. Nah, lalu selain mainan apa lagi Kak? Yaitu ada pakaian adik-adik, pakaian, baju, celana, rok maupun aksesoris yang sedang adik-adik gunakan, yaitu misalnya aksesoris gelang, anting, dan juga ada bandol dan yang lainnya adik-adik. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur atas apa yang sudah
atas apa yang sudah Tuhan berikan untuk hidup kita sampai saat hari ini adik-adik. Kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Paskah atau mengingat dan merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus hari ini. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sudah mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita adik-adik, dan dia bangkit dari antara orang mati untuk kita beroleh hidup yang lebih baik. Nah, adik-adik mau tidak mau menjadi seperti yang Tuhan Yesus inginkan, menjadi anak yang baik, nurut sama mama papa, dan menghormati orang-orang yang lebih tua daripada adik-adik, yaitu ada guru misalnya yang sudah sekolah, ada kakak-kakak di PA, di sekolah minggu, atau ada om tante, oma opa yang ada di rumah adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus dan kita sudah menang dari dosa-dosa kita karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus sayang sama kita adik-adik. Adik-adik, kita nyanyi yuk dari Kidung Ceria 107. Kristus bangkit, soraklah. Nah, karena hari ini hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus nyanyi dengan semangat ya adik-adik, dan dengan sukacita. Adik-adik tahu tidak lagunya? Kalau tidak tahu, diambil Kidung Cerianya, dibuka dari Kidung Ceria 107, atau nanti kakak akan tulis liriknya di sini ya. Seperti ini adik-adik lagunya dari Kidung Ceria nomor 107, judulnya Kristus Bangkit, Soraklah. Kakak contohin dulu ya. 1, 2, 3. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalosan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Nah, seperti itu adik-adik lagunya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Udah dibuka belum Kidung Cerianya? Atau bisa lihat lirik yang ada sudah kakak tulis di sini. Nah, kita mulai ya. Bersama-sama ya kita nyanyi. 1, 2, 3. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalosan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Nah, seperti itu adik-adik, kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi, karena kita harus bersukacita dan harus lebih hidup bersyukur karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah menembus dosa-dosa kita, karena untuk hidup kita lebih baik lagi adik-adik, yaitu kita harus menjadi anak yang baik sesuai dengan perintah Tuhan dan turut akan perintah orang tua. Ya adik-adik, kita akan masuk aktivitas nih. Aktivitasnya ngapain kak? Aktivitasnya apa kak? Nah adik-adik, kita mau beraktivitas yang berbeda saat ini, yaitu kakak minta adik-adik untuk memperagakan ekspresi. Yang pertama ekspresi takut, yang kedua ekspresi kaget, yang ketiga ekspresi sukacita. Nah, contohnya seperti apa kak? Contohnya seperti ini adik-adik. Yang pertama ekspresi takut, ekspresi kaget, yang kedua yaitu ekspresi yang ketiga bersukacita. Nanti adik-adik bisa kirimkan ke WhatsApp grup PLK PAGPIB Hore. Ya adik-adik, jangan lupa ya untuk 3 ekspresi yang kakak minta, yaitu ekspresi takut,
kaget, serta bersuka cita. Kenapa ya Kak harus memperagakan ketiga ekspresi itu? Karena itu merupakan ekspresi yang dirasakan oleh Maria Magdalena dan juga Maria yang lain ketika mereka berkunjung ke kubur Yesus adik-adik. Mereka merasa takut karena Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalam kuburnya. Dan mereka kaget mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan tidak ada di kuburnya adik-adik. Dari seorang malaikat yang ada di dalam kubur Tuhan Yesus. Lalu mereka bersuka cita karena memang benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu adik-adik, jangan lupa ya adik-adik. Adik-adik jangan lupa ya untuk menjadi anak yang baik untuk mama papa dan juga untuk Tuhan Yesus dan juga untuk diri adik-adik sendiri. Ya adik-adik ya, kita akan menutup firman Tuhan hari ini. Dan juga jangan lupa adik-adik untuk mengingat dan merayakan hari Paskah hari ini dengan bersuka cita dan mau lebih bersyukur lagi atas apa yang sudah Tuhan Yesus berikan ke dalam hidup adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan dan kasih-Mu. Kami boleh adik-adik kelas TK untuk dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan oleh Kak Monik. Kiranya firman yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik mengerti ya Tuhan, dan adik-adik lakukan di kehidupan adik-adik ya Tuhan. Tuhan, jadikanlah adik-adik kelas TK dan juga Kak Monik untuk menjadi pribadi yang mau lebih bersuka cita lagi ya Tuhan, dan mengingat merayakan hari kebangkitan-Mu, karena Engkau telah menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami mau menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi, dan juga mau menuruti semua perintah-Mu dan juga menuruti perintah orang tua kami ya Tuhan. Dan kami mau menjadi pribadi yang lebih bersyukur lagi ya Tuhan atas apa yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Selamat Paskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 95, Yesus bangkit, haleluya. Yesus bangkit, haleluya. Kubur pun terbuka. Yesus jaya, haleluya. Atas maut dan dosa, Yesus hidup, haleluya, dan menang selamanya. Puji Dia, haleluya. Puji kuasa dan kasih-Nya. Adik-adik, kita akan mengaku iman percaya kita. Mari berdiri dengan sikap yang baik. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 235, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi
Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau telah membimbing ibadah kami dari awal hingga saat ini. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk teman-teman kami, adik-adik layan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati adik-adik layan, berikan mereka kesehatan, jauhkan mereka Tuhan dari sakit penyakit. Tuhan juga kiranya Engkau yang membimbing mereka dan memberkati mereka dalam sekolah mereka Tuhan, dalam ujian-ujian yang mereka lakukan, serta tugas-tugas yang mereka kerjakan Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk kakak layan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kakak layan, berikan mereka kesehatan dan juga jauhkan mereka dari sakit penyakit Tuhan, bimbing dan memberkati mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, bagi yang bekerja, kuliah, maupun yang bersekolah Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua, kiranya Tuhan yang selalu memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka umur panjang, dan jauhkan mereka dari sakit penyakit Tuhan. Berkati, bimbing mereka, dan sertai mereka dalam setiap pekerjaan dan kegiatan yang mereka lakukan Tuhan, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, GPIB Horeb. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati gereja kami, berkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, serta majelis dan jemaat Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati apa yang mereka kerjakan untuk gereja kami Tuhan, berkati setiap kegiatan yang akan gereja kami lakukan Tuhan, sertai Tuhan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, sesuai yang telah direncanakan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan yang memberkati negara ini Tuhan, berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, menteri-menterinya, dan staf-stafnya yang lain Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka untuk menjalankan negara ini Tuhan, agar apa yang mereka kerjakan dapat berjalan dengan lancar dan berguna serta bermanfaat bagi negara kami Tuhan. Tuhan, bimbing juga mereka dalam menghadapi pandemi COVID yang sedang berlangsung saat ini. Kiranya Tuhan yang menjauhkan kami semua dari virus COVID Tuhan, agar pandemi ini bisa cepat berakhir dan kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa dan dapat berkumpul dengan sanak saudara teman-teman kami Tuhan. Tuhan, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa siapkan uang persembahannya dan dititipkan ke mama atau papa. Kita akan bernyanyi lagu Marilah Kawanku. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukacita, bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Nah adik-adik, kita akan berdoa persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Ero. Adik-adik, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan ini.
Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memperbolehkan kami untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berguna untuk pembangunan gereja kami dan perbuatan kebaikan lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan PA News. PA News yang pertama, terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Dan terima kasih juga kepada mama papa yang sudah mendampingi adik-adik untuk mengikuti ibadah hari ini. Yang kedua, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah bertugas. Ada Kak Monik sebagai pelayan firman, ada Kak Ero sebagai gitaris dan doa persembahan, dan ada Kak Gebi yang membawakan Mazmur Pujian. Lalu yang ketiga, kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan agar adik-adik bisa sehat selalu dan bisa terhindar dari virus corona. Lalu yang selanjutnya, kakak ingin mengingatkan bagi adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan, adik-adik bisa titipkan persembahannya ke mama atau papa yang nantinya akan dikirimkan ke gereja Horeb. Lalu selanjutnya, kakak ingin mengingatkan agar adik-adik mengikuti ibadah-ibadah yang akan datang. Dan jangan lupa minggu depan kita akan merayakan Paskah yang akan dirayakan pada hari Minggu tanggal 11 April jam 11 siang melalui Zoom. Jangan lupa ikut ya adik-adik. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelum itu mari berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 107, Kristus bangkit soraklah. Ikutin gaya kakak ya adik-adik. Kristus bangkit soraklah, ha 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 haleluya. Bumi sorga bergema, ha 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 haleluya. Berbalasan bersyukur, ha 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 haleluya. Muliakan Tuhanmu, ha 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 haleluya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai dan membimbing kami, ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kiranya puji-pujian dan juga firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan, dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan dapat juga kami lakukan firman-Mu di kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus yang baik, sertai aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan, dan juga selama seminggu ke depan ya Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan, agar Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan Yesus. Anugerah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Ibadah selesai, adik-adik silakan duduk. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu adik-adik, selamat Paskah, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.